Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3076 Rougeland, Kota Barat. Terlebih lagi, ini adalah tempat paling terkenal di kota. Di tanah Antartika, ada banyak pejuang suku besar yang telah melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Jiangshan untuk berciuman di jalur Yangtze di Xicheng. Di kota Jiangshan, jalur Yangtze setengahnya ditempati oleh Da Jiangmen dan Liga Wanxian. Kedua kekuatan ini sering memperebutkan tempat ini. Jalur Rouge, sesuai dengan namanya, merupakan jalur yang panjangnya sekitar 10.000 meter. Di kedua sisi jalan panjang, terdapat pavilion 9 lantai dengan lampu terang, tirai hangat, dan kicau serta tawa. Baris demi baris konstruksi di masa lalu telah menjadi jalur pemerah pipi saat ini. Berjalan di jalur panjang pemerah pipi, Anda bisa mencium bau pemerah pipi yang menyengat. Di ujung jalur pemerah pipi, terdapat sebuah menara setinggi sekitar 18 lantai. Di menara ini, Xiao Yu dan Ye Suxin berdiri berdampingan. Melihat jalur pemerah pipi di depannya, Xiao Yu berkata sambil tersenyum ringan, "Jika bukan karena urusan resmi, kalau tidak, aku benar-benar ingin bermain di sini selama 10 hari setengah bulan." Hati yang besar dan Anda berkata, "Ayo kita bersuara pelan." Xiao Yu berkata sambil tersenyum dingin, dua baris loteng di jalur pemerah pipi terletak di Da Jiangmen di sebelah kiri dan Liga Wanxian di sebelah kanan. Dan itu juga karena kedua kekuatan ini memiliki status yang sangat tinggi di kota Jiangshan, dan semua prajurit yang datang ke sini tidak berani melakukan upaya kedua. Dua kekuatan besar di sini juga merupakan sarang lama. Apakah menurutmu Lin Bai bisa menyelamatkanmu dari dua kekuatan ini? Ye Suxin melirik Xiao Yu, melihat senyuman misterius, dan berkata, "Aku juga ingin tahu. Mari kita tunggu dan lihat." Bau pemerah pipi. Cangkir bercahaya anggur-anggur. Ini mungkin disebut jalur pemerah pipi. Setiap hari, para pejuang dari seluruh daratan Antartika terus-menerus memasuki jalur Rouge, yang membuat tempat itu ramai siang dan malam. Pada saat ini, di jalan di luar Rougeland, bersama kerumunan itu datanglah seorang pria berkulit putih, acuh tak acuh. Melihat kegang pemerah pipi, semua seniman bela diri di sekitarnya dalam keadaan panas dan gelisah. Namun, pria berkulit putih itu memiliki jejak niat membunuh. Pria ini adalah Lin Bai. Melangkah ke jalur pemerah pipi, Lin Bai segera mendengar suara prajurit wanita menyambut tamu di kedua sisi loteng. Tapi Lin Bai tidak terlalu memperhatikan. Lin Bai hanya ingin mencari tahu di mana kamu Suxin berada. Saat ini, Lin Bai mendongak. Matanya seperti pedang. Dia melirik ke jalur pemerah pipi sepanjang 10.000 meter. Dia melihat menara 18 lantai di atasnya. Mereka kebetulan adalah dua orang. Mereka adalah kamu Suxin dan Xiao Yu. Ini dia. Xiao Yu berkata dengan dingin. Lin Bai saat melihat Ye Suxin, melangkah sedikit ke depan. Selangkah demi selangkah dekat dengan menara. "Ya Tuhanku, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Ketika Lin Bai baru saja berjalan keluar beberapa langkah, seorang wanita cantik keluar dari loteng dengan memutar pinggangnya dan mendekati Lin Bai. Dia menghentikan jalan Lin Bai, dan berkata dengan wajah centil, "Keluargaku. Pergi." Sebelum wanita itu selesai, Lin Bai berkata dengan tidak sabar. Wanita itu tertegun dan terkekeh, "Adik, ada apa?" "Baiklah, terakhir kali, baiklah." Saat berbicara, wanita itu hendak menarik lengan Lin Bai. Wajah Lin Bai berkilat karena ketidaksenangan, dan kekuatan di tubuhnya langsung mengejutkannya. Wanita itu jelas sedang berjaga-jaga. Pada saat serangan Lin Bai, dia segera menghindar dan mundur 100 meter. Melihat Lin Bai dengan dingin, dia berkata, "Apakah kamu ingin minum tanpa makan atau minum? Sejujurnya, Anda tidak ingin berjalan melalui jalur merah ini hari ini. Sekarang ikutlah denganku, dan aku akan memastikan kamu aman dan sehat." Terlebih lagi, konsumsi di jalur pemerah pipi sudah dibayar oleh Da Jiangmen. "Bagaimana?" berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin mati?" Ada ribuan ahli di Da Jiangmen dan Liga Wanxian. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, Anda akan mati jika menerobos. Saya berada di bawah kendali orang lain. Aku tidak ingin terlibat denganmu. Jika Anda ingin berhenti di sini, kita bisa menghindari perkelahian. Tuanku, izinkan saya menjadi pelobi." Wanita itu mengatakan niatnya secara langsung. Meskipun Lin Bai mendengarnya, dia tetap mengabaikan langkah demi langkahnya. Ketika wanita itu melihat Lin Bai berjalan di sampingnya, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menyatu, dan jejak pembunuhan muncul di wajahnya. Pada
Saat ini, wanita itu mengeluarkan belati dari tas penyimpanan dan berlari langsung ke punggung Lin Bai untuk membunuhnya. Kecepatan pedangnya sangat cepat, seperti kilatan. Dalam sekejap, pedang itu mencapai punggung Lin Bai. Jika Anda adalah pejuang lain, saya khawatir pedang ini akan cukup untuk membunuh orang ini. Tapi Lin Bai tidak bisa. Hanya saat pedang hendak menembus punggung Lin Bai, cahaya pedang menyapu wajah wanita itu. Wajah wanita itu terkejut. Tiba-tiba dia melihat pedang kayu mengalir langsung ke tenggorokannya. Awalnya, dia menyerang Lin Bai, tapi sekarang Lin Bai tiba-tiba melakukan serangan balik yang membuat wanita tersebut tidak bisa mengelak. Dengan suara "poci", pedang menembus tenggorokan dan darah berceceran di mana-mana. Wanita itu langsung dimasukkan ke tenggorokannya oleh Lin Bai. Kemudian, Lin Bai mencabut pedangnya tanpa ekspresi dan melanjutkan. Terbunuh. Aku pergi. Ada darah. Beraninya seseorang melakukannya di jalur pemerah pipi? Jadi, apakah kamu tidak memberi wajah pada Da Jiangmen dan Wan Xian? Apakah kamu siap untuk melihat ini? Bau darah yang menyengat menyebar, sehingga semua seni bela diri di jalur pemerah pipi menyadarinya. Mereka datang ke langkan pavilion satu demi satu, dan melihat Lin Bai dan wanita yang baru saja dibunuh oleh Lin Bai. Bang! Begitu Lin Bai membunuh wanita itu, seorang pria kuat melompat dari lantai 2. Dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Jika kamu tidak memberiku sepatah kata pun hari ini, kamu tidak ingin pergi dari sini." Lin Bai memandang pria ini dan berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, keluar dari sini. Jangan menghalangiku." Dari perkataan wanita itu tadi, Lin Bai sudah mendengarnya. Ini adalah kartu dasar Da Jiangmen dan Liga Wanxian, dan juga rumah mereka. Dan wanita itu juga berkata bahwa Da Jiangmen dikendalikan oleh orang lain dan harus menghentikan Lin Bai. Lin Bai segera berpikir bahwa Xiao Yu lah yang, atas nama keluarga Dewa Racun, meminta bantuan Da Jiangmen dan Liga Wanxian. Meskipun kota Jiangsan terkenal di Asia Selatan, namun tetap tidak memiliki perlawanan di hadapan makhluk besar seperti keluarga Dewa Racun. Liga Da Jiangmen dan Wanxian hanya setuju untuk membantu Xiao Yu. Ini adalah adegan di mana wanita itu menghentikan Lin Bai barusan. Jika Lin Bai pergi bersama wanita itu, mungkin semua konsumsi di jalur pemerah pipi hari ini akan diambil alih oleh Lin Bai, dan pertempuran ini akan dapat dihindari. Tapi Lin Bai tidak datang ke sini untuk bersenang-senang. Karena pedang sudah lepas dari sarungnya, bagaimana bisa sarungnya tanpa darah? Bab 3077 bunuh satu orang dalam 10 langkah. Orang kuat itu memandang Lin Bai, mendengar perkataan Lin Bai, dan langsung berkata dengan tatapan dingin, "Sepertinya kamu benar-benar berniat menempuh jalanmu sendiri." Meskipun Da Jiangmen kita tidak sekuat suku-suku besar di tanah Antartika, masih ada beberapa ahli yang bisa memenangkan puncak dunia. "Pak, saya sangat ingin melihatnya." Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Apa yang saya katakan sangat jelas. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda dapat pergi jika tidak melakukannya." Pria kuat itu terkejut, dan segera mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Carilah kematian." Saat dia berbicara, pria kuat itu melompat, dan kekuatannya pecah, membunuh Lin Bai. Melihat orang kuat itu terbunuh, pedang kayu Lin Bai menusuk, di antara lampu listrik dan batu api, sebuah pedang akan menembus jantung orang kuat ini. Orang kuat itu jatuh ke tanah. Lin Bai mengangkat langkahnya, melewati tubuh orang kuat itu, dan melanjutkan. "Aku akan pergi dan membunuh 2 orang berturut-turut. Barangnya di sini bukan untuk diperjuangkan. Mungkin dikirim dari kota lain. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Da Jiangmen telah dibunuh 2 orang berturut-turut. Diperkirakan Da Jiangmen tidak akan menyerah. Para pengamat di kedua sisi loteng sangat senang sekarang. Karena sejak lama tidak ada yang berani membunuh orang di Rujland. Pada saat ini, dari loteng di sisi kanan, seorang pria turun dan menghentikan jalan Lin Bai. Dia berbisik, "Meskipun ini masalah Da Jiangmen, tempat ini adalah Rujland, dan ada juga kartu dari Liga Wanxian. Jika kamu membunuh banyak orang di sini, itu akan mempengaruhi bisnis." Jadi, pria itu berbicara perlahan. Namun sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba melebar dan melihat ke depan. Lin Bai bergegas menghampirinya dengan satu langkah, dan memenggal kepalanya dengan pedang kayu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin ke empat sisi, "Jika orang-orang Da Jiangmen dan Liga Wanxian ingin memulai, mereka bisa langsung pergi. Lin sedang tidak dalam mood yang baik untuk berdiri di sini mengobrol denganmu,
dan dia tidak sedang dalam mood yang baik untuk berdiri di sini mengobrol denganmu, dan dia tidak sedang ingin berbicara denganmu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, ayo. Suara Lin Bai keras dan jelas, dan segera menyebar ke seluruh jalur pemerah pipi. Melihat loteng putih di atas, satu demi satu, terkejut sampai ke loteng. Di ujung terjauh, di bawah menara tempat Ye Suxin dan Xiao Yu berada, di dua istana, terdapat penguasa gerbang Da Jiangmen dan pemimpin Liga Wanxian. Kedua pria itu menggelengkan kepala sedikit, sepertinya tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Pemimpin Liga Wanxian berkata dengan dingin, orang ini tidak akan berhenti. Da Jiangmen berkata dengan dingin. Pemimpin Liga Wanxian berkata dengan dingin, sampaikan pesan ini kepada saudara-saudara, biarkan mereka melakukannya. Ayo kita lakukan, saudara-saudara, kata pemilik gerbang sungai besar dengan suara dingin. Potong orang ini sampai mati di jalur pemerah pipi. Kedua, kekuatan Da Jiangmen dan Liga Wanxian menyampaikan pesan tersebut bersama-sama, dan para prajurit yang bersembunyi di loteng di kedua sisi melompat keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, di jalan Rujlen, di depan Lin Bai, ribuan seniman bela diri terbang keluar dari loteng di kedua sisi. Budidaya seniman bela diri ini berkisar dari 5 tingkat kematian dan kesulitan hingga 3 tingkat perjuangan untuk supremasi. Kebanyakan dari mereka meninggal karena kesulitan, dan lebih dari 50 dari mereka memenangkan posisi teratas. Meskipun Liga Da Jiangmen dan Wanxian adalah kekuatan besar di kota Jiangsan, mereka masih belum sedalam suku Nanzu. Di Da Jiangmen dan Liga Wanxian, meskipun ada banyak orang kuat yang telah memenangkan ranah tripod, pencapaian mereka hampir sama semua seniman bela diri antara yang pertama dan kelima. Hanya dua pemimpin sekte dan pemimpin aliansi yang merupakan master seni bela diri yang telah memenangkan posisi 6 teratas. Dan begitu mereka mencapai prajurit tingkat 7 teratas, mereka sudah menjadi penguasa di tanah Antartika. Terlebih lagi, semua pencak silat yang dapat mengolah tingkat Qizong ke atas pada dasarnya adalah yang terkuat di suku besar Nanzu, karena suku besar semacam ini memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk memungkinkan para praktisi pencak silat menerobos ranah Qizong. Dan di atas alam tripod. Meskipun kekuatan seperti Da Jiangmen dan Liga Wanxian memiliki pendapatan tahunan yang baik, sulit untuk membina seniman bela diri yang telah memenangkan 6 level teratas. Inilah kekurangannya. Sua 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 sua, sua sua, 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 su. Dari loteng di kedua sisi jalur pemerah pipi, para prajurit terus-menerus melompat keluar dan jatuh di jalan, muncul di depan Lin Bai. Dalam sekejap, di jalan di depan Lin Bai, ada lebih dari 1000 orang kuat berdiri. Ya Tuhan, Da Jiangmen dan Liga Wanxian telah menanam begitu banyak orang kuat di sini. Itu tidak benar. Bagaimana perasaanku bahwa aliansi Da Jiangmen dan Wanxian sudah siap? Ya, ada begitu banyak orang kuat. Diperkirakan Da Jiangmen dan Liga Wanxian bersembunyi di sini, menunggu pedang putih diperbaiki. Dari mana asal mula budidaya pedang putih? Bagaimana Da Jiangmen dan Liga Wanxian bisa mendirikan biro untuk menunggunya? Ya, ada begitu banyak orang kuat di Da Jiangmen dan Liga Wanxian yang ingin segera membunuhnya. Ini fajar. Matahari terbit di langit, perlahan-lahan menyapu secercah cahaya. Fajar akan datang. Ribuan prajurit ini menghalangi jalan Lin Bai. Seorang prajurit di depannya berkata, "Adik, pemimpin kami mengatakan bahwa jika Anda melihat ke belakang sekarang, bulan depan, semua konsumsi Anda di jalur merah kota Jiangsan akan dibayar oleh Da Jiangmen dan Liga Wanxian." Lin Bai mengeluarkan pedang kayu dari tas penyimpanan dan berkata dengan suara dingin, "Tidak perlu." Prajurit itu berkata dengan suara dingin, keras kepala, "Bunuh dia. Bunuh dia. Membunuh. Bunuh dia." Dipotong sampai mati dengan pedang acak. Mendengar desakan Lin Bai untuk tidak berbalik, ribuan tentara di depan Lin Bai segera melompat dan bergegas menuju Lin Bai. Cahaya pedang, tinju, cetakan telapak tangan, bergantian menyerang Lin Bai. Tiba-tiba, kekuatan penghancur langit dan bumi, seperti dewa yang turun dari bumi, menyerang Lin Bai. Pedang terbang. Lin Bai tampak kedinginan dan memandangi ribuan prajurit di depannya. Dua pedang terbang langsung tersapu keluar dari tubuhnya. Tuhan Guntur. Pada saat ini, serangkaian guntur dewa 3 warna mengembun, melindungi tubuh Lin Bai. Pedang. Ketika Lin Bai mengangkat pedang kayunya, pedang yang kuat menyebar. Bunuh. Lin Bai, dengan wajah galak, melangkah keluar dan bergegas ke kerumunan. Pikiran Lin Bai bergerak.
Kedua pedang terbang itu memimpin untuk membunuh mereka. Mereka tak terhentikan seperti dua bilah surgawi. Mereka bergegas ke kerumunan. Dalam sekejap mata, puluhan prajurit tewas di bawah pedang terbang Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Bai juga membunuh kerumunan. Pedang kayu terus-menerus memotong pedang tajam dan membunuh prajurit di sekitarnya satu persatu di bawah pedang. Tiba-tiba, seluruh jalur pemerah pipi tidak dipenuhi dengan bau pemerah pipi, tidak ada senyuman Yige. Tetapi dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dipenuhi dengan jeritan melengking nol. Bab 3078, 5 Guru. Bunuh, bunuh, bunuh dia, bunuh dia. Para prajurit Dajiangmen dan Liga Wanshan bergegas ke Lin Bai. Lihat pedangnya, pedang badai. Beri aku pukulan. Pisau Lauzi ini akan membunuhmu. Membunuh. Seorang prajurit yang ganas bergegas ke Lin Bai. Segala jenis sihir, segala macam trik, nyalakan panggung. Mata Lin Bai bersinar dingin, dan pedang kayu itu menebas di depannya, menghancurkan cahaya ajaib, dan membunuh lebih dari selusin prajurit dengan satu pedang. Dua pedang terbang, membelah udara, membunuh puluhan prajurit di bawah pedang terbang. Biarkan aku datang. Pada saat ini, dari kerumunan yang mengepung Lin Bai, seorang lelaki tua bangkit dari langit, dan tubuhnya dipenuhi gelombang 4 tingkat kultivasi, yang sudah menjadi orang kuat langka di Dajiangmen dan Liga Wanshan. Penatua Qin Wen. Penatua Qin Wen dari Dajiangmen. Dia adalah kultivasi 4 kali lipat di alam tertinggi. Dengan bantuannya, orang ini mungkin akan mati. Para penonton di sekitar berkata dengan heran. Para penonton di jalur pemerah pipi pada dasarnya adalah seniman bela diri di bawah kerajaan Ding. Hanya sedikit dari mereka yang dapat melihat seniman bela diri di atas level Ding mendambakan tempat romantis seperti ini. Oleh karena itu, di mata para pejuang ini, orang kuat yang telah memenangkan puncak dunia akan menjadi tak terkalahkan seperti dewa surga. Begitu tetua itu melayang ke langit, ada gelombang kekuatan yang kuat di tubuhnya. Jauh di langit, dia mendengus dingin dan menekan kelima jarinya ke bawah. Sebuah sidik jari besar datang dari langit dan menghantamkannya ke kepala Lin Bai. Boom! Suara memekakkan telinga menyebar. Lin Bai Zeng bertarung dengan beberapa prajurit. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cetakan tangan besar menyerangnya. Dia tiba-tiba berubah menjadi galak, pedang terbang. Ketika kedua pedang terbang itu dipotong di udara, susunan pedang Taiji Liang Yi akan segera meledak dan terbuka, membunuh cetakan tangan besar tepat di bawah bilahnya. Pada saat yang sama, pedang kayu Lin Bai dipotong, pedang merobek langit, menghantam awan di atas Qin Wen yang lebih tua. Puh! Penatua Qin Wen mengeluarkan seteguk darah dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Dia tidak bisa tidak menunjukkan ketakutannya di matanya. Dia jelas memenangkan posisi teratas. Bagaimana dia bisa melukaiku dengan satu pedang? Prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di dunia memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Pada saat dia berseru, matanya tiba-tiba membelalak. Dalam sekejap, punggungnya terasa dingin dan keringatnya mengucur. Nafas kematian yang tak terlukiskan bergema kembali. Tidak baik. Prajurit yang ingin memenangkan puncak kerajaan berseru kaget. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dua pedang terbang Lin Bai telah tiba di belakangnya. Mereka menerobos udara untuk membunuh mereka. Satu pedang langsung mengarah ke dada 4 prajurit berat. Puh! Dalam sekejap, prajurit itu tertangkap basah dan langsung dilewati oleh dua pedang terbang. Kemudian, prajurit itu jatuh ke jalur pemerah pipi. Penatua Qin Wen sudah mati. Itu terlalu kuat. Melihat prajurit yang berhasil meraih posisi 4 besar tewas di tangan Lin Bai, para prajurit yang mengepung Lin Bai tampak tidak wajar. Mereka mundur beberapa langkah dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai memandang tentara di sekitarnya dan mundur. Dia berkata dengan suara dingin, "Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak ingin mati, minggirlah." Para prajurit di sekitar jelas terkejut dengan kekuatan Lin Bai, dan mereka tidak berani melangkah maju dengan mudah untuk sementara waktu. Meski para pejuang di sini semuanya ganas, mereka tetap takut mati. Bahkan jika dia memiliki budidaya alam tertinggi, hanya ada satu orang. Kami memiliki ribuan prajurit di sini. Meskipun kebanyakan dari mereka lebih rendah darinya dalam pencapaian mereka, kami jumlahnya banyak dan kuat. Terburu-buru, bahkan jika dia adalah Luo abadi yang besar, dia harus mati untukku. Berikan padaku. Di antara kerumunan, seorang pria kuat dari Liga Wanshan minum banyak untuk menstabilkan moral tentara. Baru saja para prajurit yang ketakutan itu mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan membunuh Lin Bai.
Dengan tergesa-gesa, ribuan prajurit mengepung Lin Bai. Keras kepala, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Lin Bai memandangi ribuan tentara di sekitarnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap awan. Di pupil mata Lin Bai, guntur dewa tiga warna melintas. Pada saat yang sama, di atas awan, sekelompok awan gelap berkumpul dan mengembun menjadi tiga pusaran air yang menderu dengan warna guntur ilahi yang berbeda. Langit apa ini? Tiga pusaran air, di dalamnya terdapat dewa petir yang berbeda. Pusaran air adalah guntur biru, yang satu adalah guntur hitam, dan yang lainnya adalah guntur abu-abu. Apa ini? Bagaimana saya bisa merasakan kekuatan destruktif yang datang dari ketiga pusaran air ini? Ini. Banyak pejuang yang takut dengan tiga pusaran air di atas awan, dan wajah mereka pucat. Di istana, Xiao Yu berdiri di atas menara, mau tidak mau mundur dua langkah setelah melihat tiga pusaran air dewa bergemuruh. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan guntur ilahi. Bahkan seni rahasia tertinggi keluarga dewa racun, penguburan racun, dapat dibelah dengan satu pedang. Membunuh, membunuh. Satu demi satu, para prajurit bergegas menuju Lin Bai. Seperti serigala lapar, dia akan menelan Lin Bai. Dan pada saat ini, Lin Bai memandang para prajurit di sekitarnya, dan mulutnya perlahan-lahan memunculkan senyuman dingin dan berkata dengan suara dingin, 5 elemen klasik. 5 elemen dewa guntur sajak. 5 guntur positif metode. Klik. Tepat pada saat suara Lin Bai jatuh, tiga pusaran besar pertempuran awan dengan ganas membelah guntur dan kilat yang menyilaukan ke jalur pemerah pipi. Tiga warna Tuhan yang berbeda bergemuruh ke jalur pemerah pipi, getaran gemuruh menyebar. Ah, ah, ah. Dalam sekejap, jeritan melengking menyebar. Dalam dewa guntur tiga warna yang membombardir prajurit itu, daging dan darahnya segera beterbangan. Mereka yang meninggal dalam kesulitan meninggal di tempat. Prajurit yang memenangkan posisi tertinggi akan mati. Hanya beberapa prajurit Wuzong yang telah memenangkan posisi teratas kerajaan berhasil menyelamatkan yang satu itu, tetapi mereka juga berada dalam kekacauan. Guntur tiga warna membombardir, dan dalam sekejap ratusan prajurit tewas dalam guntur tersebut. Masih ada lebih dari 300 tentara tersisa. Mereka semua terluka parah dan sekarat. Meski mereka berdiri dengan enggan, mereka tidak tertarik pada Lin Bai saat ini. Ada banyak mayat di mana-mana, dan ada sungai darah. Jalur pemerah pipi yang dulunya ramai diiringi nyanyian dan tarian burung, kini menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terfokus pada tubuh Lin Bai. Saat ini, Lin Bai, berpakaian putih, memegang pedang kayu dan dikelilingi oleh dua pedang terbang, berjalan maju selangkah demi selangkah di atas tubuhnya. Para prajurit yang memblokir Lin Bai di depannya mundur satu demi satu, dan tidak berani melawan Lin Bai. Pucat di wajah mereka menunjukkan ketakutan mereka terhadap Lin Bai. Bab 3079 sendirian. Pedang kayu, ada banyak mayat di mana-mana, dan ada sungai darah. Lin Bai berjalan keluar lapangan, mengenakan pakaian putih dan pedang kayu, tetapi semua seniman bela diri di sini terkejut. Mereka yang memblokir Lin Bai di depannya mundur satu demi satu, dan tidak berani menyerang dengan mudah. Kulit pucat mereka menunjukkan ketakutan dan ketakutan terhadap Lin Bai. Ini, guntur yang kejam, mengerikan sekali. Ketika tiga guntur ilahi turun, ratusan prajurit terbunuh dalam sekejap. Apakah ini bencana alam? Bencana alam tidak terlalu serius. Para penonton di kedua sisi loteng berkata dengan terkejut. Di istana di ujung jalur pemerah pipi, Kepala Da Jiangmen dan pemimpin aliansi Wanshan berdiri satu demi satu, memandang Lin Bai dengan ngeri. Kepala sekolah Liga Wanshan terkejut dan berkata, di antara ribuan prajurit, di antara mereka, ada lebih dari 1000 prajurit yang tewas dalam kesulitan dan lebih dari 100 yang telah memenangkan puncak. Dunia tidak bisa melawannya dengan pedang sendirian. Terlebih lagi, itu adalah pedang kayu. Pemimpin aliansi 10.000 gunung berkata dengan ngeri. Segera, para pemimpin kedua kekuatan terdiam. Pada saat ini, Lin Bai sudah dekat dengan menara selangkah demi selangkah. Tuan, biarkan aku pergi. Setidaknya saya juga termasuk dalam 5 besar budidaya. Aku harus bisa melawannya. Saat ini, di samping penguasa Da Jiangmen, seorang lelaki tua berkata dengan lemah. Kepala Da Jiangmen terdiam. Di sisi lain, pemandangan yang sama muncul di Liga Wanshan. Seorang parubaya pria itu berkata, Pemimpin. Pemimpin Liga Wanshan bertanya, apakah kamu ingin berperang? Memang benar bahwa Anda tidak bisa meremehkan pencapaian Anda dalam 5 aspek alam tertinggi, tapi
Pada saat ini, pemimpin aliansi Wanshan dan pemimpin Dajiangmen tenggelam dalam meditasi. Dipercayakan oleh Xiao Yu, mereka menghentikan Lin Bai. Tapi sekarang Liga Wanshan dan Dajiangmen telah menderita kerugian besar. Mereka yang mati dalam kesulitan tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tetapi ada lebih dari 100 prajurit yang telah memenangkan puncak dunia. Mereka juga mati di bawah guntur ilahi Lin Bai. Seperti itu kerugian besar, jika kita terus bertarung, bahkan jika Lin Bai nyaris tidak dihentikan, Dajiangmen dan Liga Wanshan pasti akan rusak parah. Ketika saatnya tiba, kekuatan lain di kota Jiangsan akan berkerumun, yang akan sangat tidak menguntungkan bagi Dajiangmen dan Wanshan Liga. Kepala gerbang Dajiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Ayo kita semua mundur. Kita sudah berbuat cukup banyak untuk keluarga Dewa Racun. Jika kita terus bertarung, diperkirakan informasi orang dalam Dajiangmen akan habis. Sekarang, ada begitu banyak kekuatan di kota Jiangsan, saya khawatir mereka sedang menunggu saat rincian Dajiangmen habis." Pemimpin Dajiangmen membuat keputusan untuk menarik seni bela diri dan tidak menghentikan Lin Bai. Pada saat yang sama, pemimpin Liga Wanshan juga membuat keputusan yang sama. Dia berkata, "Mundur." Prajurit di sebelah pemimpin bertanya, "Pemimpin, apakah kita ingin mundur? Tapi bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada keluarga Dewa Racun?" Pemimpin Liga Wanshan tidak marah dan berkata, "Jika kita terus bertarung, detail Liga Wanshan akan kosong, dan Liga Wanshan akan menjadi kata mati. Jika kamu menyinggung keluarga Dewa Racun, kamu akan mati jika menghentikan pedang putih. Lebih baik mengendalikan nasib di tanganmu sendiri. Lagi pula, kita sudah berbuat cukup banyak untuk keluarga Dewa Racun. Kekuatan orang ini masih jauh dari bisa dihentikan oleh mereka yang telah memenangkan 5 seni bela diri teratas." Pemimpin aliansi Wanshan mengatupkan giginya dan menggeram, "Biarkan saudara-saudara mundur." Lin Bai berjalan maju selangkah demi selangkah, dan mereka yang menghentikan Lin Bai hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Dan saat ini, para pejuang ini sedang menunjukkan kegembiraan mereka. Sepertinya mereka pernah mendengar suara alam. Tiba-tiba, para prajurit yang menghentikan Lin Bai melintas satu demi satu dan pergi ke loteng di kedua sisi. Mereka meninggalkan jalan dan memberi jalan menuju Lin Bai. Mereka tidak lagi menghalangi Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar dan menatap Xiao Yu di menara. Xiao Yu tertegun dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan Dajiangmen dan Liga Wanshan?" Ye Suxin terkekeh, "HMPH, meskipun kamu menggunakan nama keluarga Dewa Racun untuk memaksa aliansi Dajiangmen dan Wanshan berhenti. Lin Bai, tapi bagaimanapun juga mereka adalah kekuatan di kota Jiangsan, tapi detailnya tidak sedalam keluarga Dewa Racun." Kedua pemimpin ini tahu bahwa jika mereka terus bertarung, mereka akan menghentikan Lin Bai demi keluarga Dewa Racun. Tapi aliansi Dajiangmen dan Wanshan juga akan menderita kerugian besar. Di kota Jiangsan, tempat kanibal, jika kamu tidak cukup kuat, pasukan lain akan segera mencaplokmu. Jadi, Dajiangmen dan Liga Wanshan akan berhenti. Bagaimana caramu mengucapkan sepatah kata pun di dunia ini? Disebut dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, kata Ye Suxin sambil tersenyum ringan. Xiao Yu sepucat tanah, mengertakkan gigi, dan matanya merah karena darah. Dia meraung, "Ketika saya kembali ke keluarga Dewa Racun, saya akan mengirim ahli ke kota Jiangsan dan membunuh semua seniman bela diri di kota dengan segenggam racun." Ye Suxin berkata dengan suara dingin, "Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana kamu hidup, Lin Bai." Itu datang. Pada saat ini, Xiao Yu sadar kembali dan melihat Lin Bai berjalan menuju menara. Wajah Xiao Yu menjadi sedikit panik. Ye Suxin bertanya, "Di mana 9 tetua dari keluarga Dewa Racun?" Xiao Yu menjawab dengan panik, "Ketika saya menghubungi 9 tetua sebelumnya, mereka masih berada di dekat suku Jianghe. Jika dia ingin sampai ke kota Jiangsan, itu akan memakan waktu sehari semalam." Ye Suxin berkata sambil tersenyum, "Maka kamu mati?" Wajah Xiao Yu menjadi pucat. Dia menatap Ye Suxin dan berkata, Nak, itu semua salahku sebelumnya. Sekarang tolong selamatkan hidupku. Anda memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai. Jika kamu meminta bantuan, dia akan melihat wajahmu dan memberiku kehidupan." Ye Suxin terkekeh, "Haha, apakah kamu bercanda? Akulah yang kamu tangkap? Anda meminta saya untuk memohon kepada Anda sekarang? Apa manfaatnya bagi saya?" Xiao Yu berkata, "Manfaat apa yang kamu inginkan? Saya dapat membantu Anda selama saya bisa melakukannya." Mendengar kata-kata Xiao Yu,
mata Ye Suxin mau tidak mau melirik ke arah tenda yang samar, mengerutkan kening dan berpikir. Sejenak. Saat ini, Xiao Yu menatap Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat, "Nak, dia datang. Tolong buat keputusan sesegera mungkin." Tapi Ye Suxin masih berpikir. Saat ini, Lin Bai telah mencapai jarak 100 meter, melangkah keluar, dan terbang. Dua pedang terbang ada di depan, membunuh Xiao Yu. Lin Bai pedang kayu mengikuti. 3 pedang, bunuh pada saat yang sama. Xiao Yu segera merasakan bahaya yang menyesakkan, yang membuatnya mati rasa, keringat dingin dan rambut di punggungnya. Dia hampir kehabisan akal. Gadis. Xiao Yu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Sua. Ujung pedang Lin Bai sangat cepat, dan membunuh Xiao Yu. Sudah berakhir. Xiao Yu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mata Lin Bai ada di depan pupilnya. Dan dia tiba-tiba menjadi frustrasi. Pada saat ini, mata Ye Suxin tiba-tiba muncul dan memanggil Lin Bai, "Berhenti, Lin Bai." Sua. Mendengar kata-kata Ye Suxin, pedang Lin Bai tiba-tiba berakhir. Ketika Lin Bai berhenti, ujung pedang kayu hanya berjarak sehelai rambut dari murid Xiao Yu. Bab 3080 kupikir. Aku akan kehilanganmu lagi. Hentikan. Lin Bai. Ye Suxin segera berteriak. Ketika kamu mendengar suara kamu Suxin, pedang Lin Bai hanya berjarak sehelai rambut dari bola mata Xiao Yu. Dengan sedikit tusukan dari Lin Bai, kepala Xiao Yu akan tertusuk pedang Lin Bai. Tapi Lin Bai berhenti. Xiao Yu sangat ketakutan. Dia melihat pedang kayu di atas alisnya dengan tatapan ketakutan. Ketika dia melihatnya lagi, Xiao Yu melihat mata dingin dan wajah dingin Lin Bai, yang membuatnya merasa lembut karena ketakutan. Ye Suxin naik dengan lembut dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lin Bai. Dia berkata dengan suara lembut, "Lin Bai, aku telah banyak dianiaya. Jika Xiao Yu terbunuh saat ini, diperkirakan keluarga Dewa Racun akan mengirimkan ahli lain untuk menangkapku. Kita masih harus menyelesaikan masalah ini. Bunuh saja Xiao Yu. Bahkan jika kamu membunuh semua prajurit keluarga Dewa Racun di sini hari ini, keluarga Dewa Racun akan melepaskanku." Ye Suxin berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Ye Suxin, tatapan dingin Lin Bai perlahan menjadi tenang. Sepertinya kamu Suxin ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian, Lin Bai berkata, "Tapi aku telah membunuh begitu banyak prajurit keluarga Dewa Racun. Tidak penting untuk membunuh satu lagi. Bagaimanapun, keluarga Dewa Racun tidak akan membiarkanku pergi. Aku berharap untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan..." Mata Ye Sen Xiao Yu menoleh dan berkata, "Jika kamu membiarkanku mati hari ini, aku bisa segera kembali ke keluarga Dewa Racun untuk membantu Anda menjelaskan keseluruhan cerita masalah ini. Saya anggota keluarga Dewa Racun, dan setidaknya saya juga seorang penatua. Jika aku membuka mulutku, keluarga Dewa Racun mungkin akan mendapat penilaian baru." Mendengar ini, Lin Bai mengambil kembali pedang kayu di depan Xiao Yu, menatap Ye Suxin dan berkata, "Apakah kamu percaya padanya?" Ye Suxin gemetar kepalanya dan berkata, "Saya tidak percaya, tapi perannya dalam hidup lebih besar daripada perannya dalam kematiannya. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Jika tidak, kami akan membunuhnya." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus." Ye Suxin menoleh ke belakang dan melihat bahwa semua seniman bela diri di jalur Rozi sedang menatap Lin Bai. Ye Suxin juga melihat mayat di mana-mana. "Rujlen," dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu berisik di sini. Sebaiknya kita pergi dari sini dan membuat rencana. Jika Jiantian berani menghancurkan semangat Jiantian, aku akan menghancurkannya jika kamu berani terbang ke tubuhku." Xiao Yu pucat dan ketakutan dan berkata, "Aku tidak berani. Tidak berani." Segera, Lin Bai meraih Xiao Yu dan berkata dengan suara rendah, "Aku menyuruh Lin Ye menemui kita di luar kota. Ayo keluar dulu." Ye Suxin sedikit mengangguk. Segera, ketiga orang itu langsung ke langit, keluar dari kota Jiangsan setelah menemukan hutan. Lin Bai dan yang lainnya langsung meninggalkan kota Jiangsan. Di Lin Bai beberapa orang terbang ke langit ketika jalur pemerah pipi kota Jiangsan, Raja Serigala dan Raja Ular memandang ke arah Ye Suxin. Raja Serigala berbisik, "Tuan sepertinya sudah pergi?" Tampaknya rencana awal untuk meracuni keluarga dewa belum diikuti. Mungkin Tuhan punya ide lain. Pada saat ini, Raja Ular tiba-tiba melihat ke dalam tas penyimpanan, mengeluarkan token suara, dan segera suara seorang wanita keluar darinya. Setelah mendengar ini, Raja Ular berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Tuhan punya yang lain." Ide-ide.
Mari kita bersiap sesuai rencana. Raja Serigala mengangguk sedikit. Setelah meninggalkan kota Jiangsan, Lin Bai dan orang-orang lainnya berlari kencang untuk waktu yang lama. Datang ke suku kecil bernama Suku Tiangwang, membeli sebuah taman dan tinggal di sana. Bieyuan ini adalah disebut Embun Bieyuan. Xiao Yu juga datang ke sini bersama Lin Bai. Di taman lain, Lin Bai langsung memasang segel Xiao Yu dan meninggalkannya di ruangan untuk dilihat Lin Ye. Dan Lin Bai menarik dedaunan untuk pergi. Terlambat di malam hari. Di gedung pavilion taman lain ini, Lin Bai memandang Ye Suxin dengan cemas dan berkata dengan suara rendah, "Suxin, kamu baik-baik saja?" Ye Suxin terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu kamu kembali untuk menyelamatkan aku, jadi aku tidak khawatir sama sekali." Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Aku seharusnya membunuh Xiao Yu dengan satu pedang. Ini juga merupakan pelajaran bagi keluarga Dewa Racun. Kalau tidak, kelompok anjing gila ini tidak akan menyerah begitu saja." Ye Suxin berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengatakan bahwa dia masih berguna." "Kamu khawatir?" Lin Bai memandang Ye Suxin dengan hati-hati, mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Ye Suxin, dan berkata dengan lemah, "Aku benar-benar tidak ingin melihatmu terluka. Dalam hidupku, Lin Bai berhutang paling untukmu." Ye Suxin mengangkat matanya. Matanya berbinar dan menatap Lin Bai dengan cahaya lembut yang menyentuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Benarkah?" Lin Bai berkata, "Seperti kamu, aku sudah terlalu menderita trauma sepanjang perjalanan. Sebelum kau dan aku bertemu, kita adalah musuh. Kamu berjuang untuk Suchang, tapi aku berjuang untuk bertahan hidup. Aku pernah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di punggungmu. Aku telah melakukan kesalahan di lembah bunga. Juga hal-hal salah itu, biarkan hatiku merasa bersalah." Ye Suxin bertanya, "Apakah kamu bersalah karena ini? Jadi kamu bersamaku sekarang, hanya untuk menebusnya? Bukan karena kamu mencintaiku?" Lin Bai berkata sambil tersenyum mengejek, "Pada awalnya, saya benar-benar ingin memberikan kompensasi kepada Anda karena kesalahan saya. Tapi nanti, saya tahu apa yang saya inginkan dalam hati saya pada saat saya mengetahui bahwa Anda akan menikahi Suchang di punggung bukit yang ajaib. Pada saat itu, saya tahu apa itu cinta." Lin Bai berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Apakah kamu terkejut bahwa aku, seorang pendekar pedang yang kejam dan pembunuh, yang disebut iblis di dunia luar, dapat mengucapkan kata-kata ini? Ini aneh bagiku." Ye Suxin berkata sambil tersenyum, "Tidak, ini tidak aneh. Kamu terus berbicara. Jangan berhenti. Aku suka mendengarkan." Lin Bai memandang Ye Suxin dengan serius dan berkata, "Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya dalam pembunuhan. Saya tidak dapat mengucapkan kata-kata elegan dari para sastrawan dan cendekiawan yang beradab, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika suatu hari nanti, siapa yang berani menyakiti Anda dan kita, aku akan memotong daging dan jiwanya sepotong demi sepotong dengan pedangku. Saudara-saudara Lingdong kehilangan orang tuaku, aku kehilangan teman-temanku. Tetapi kamu telah hidup, dan aku harap kamu dapat memahami bahwa di dunia ini, kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Tidak peduli kapan dan di mana, dimanapun kamu berada, selama kamu membutuhkanku, aku pasti akan datang membantumu. Kamu tidak sendiri, dari ujung bumi, dari seberang langit berbintang, aku akan menemanimu berjalan bersama." Lin Bai dengan lembut menatap Ye Suxin dan berkata, "Sepertinya banyak yang ingin kamu katakan malam ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" Ye Suxin sepertinya tersentuh oleh Lin Bai dan bertanya dengan air mata berlinang. Lin Bai memegangi wajah Ye Suxin dan berkata dengan serius, "Kupikir aku akan kehilanganmu lagi.